kelas D3 4B Gizi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Saya akan melakukan penyuluhan dengan tema Yuk Cegah Diabetes Mellitus. Saya akan menampilkan dua media. Yang pertama leaflet, yang kedua poster. Sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang tinggi secara menahun. Nah, glukosa darah itu biasa kita sebut dengan kadar gula darah. Nah, menurut WHO sendiri sudah terdapat 150 juta penderita diabetes mellitus yang terdapat pada seluruh belahan dunia. Nah, penyakit ini menjadi perhatian karena penyakit ini semakin lama semakin bertambah jumlahnya, dan penderita baru menyadari saat sudah terjadi komplikasi seperti penyakit ginjal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa sih penyebab dari penyakit diabetes mellitus itu? Nah, yang pertama penyebabnya itu adalah tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Nah, karena tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur, penderita tidak akan mengetahui bahwa gula darah dalam tubuhnya sudah meningkat atau sudah melebihi batas normal, sehingga baru menyadari saat sudah terjadi komplikasi seperti penyakit ginjal. Nah, oleh karena itu wajib sekali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Nah, penyebab dari diabetes mellitus itu sendiri yaitu mengkonsumsi makanan yang dominan karbohidrat, lemak, dan kolesterol. Nah, untuk itu para ibu-ibu dan bapak-bapak sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan juga sayur dan buah dengan jumlah yang normal dan seimbang, sehingga tubuh akan menyerap nutrisi yang optimal dan mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Kemudian penyebabnya itu sendiri yaitu aktivitas fisik yang tidak seimbang. Nah, aktivitas fisik yang tidak seimbang menyebabkan otot-otot tidak mudah terlatih, apalagi cenderung ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja di kantor yang lebih sering duduk dan sedikit aktivitas fisik, dan itu adalah salah satu penyebab penyakit diabetes mellitus. Kemudian mengkonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Dengan mengkonsumsi minuman apalagi menggunakan pemanis buatan akan menaikkan kadar gula darah yang pesat dan merusak kerja insulin, sehingga menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Kemudian cemilan yang tidak sehat. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sering mengkonsumsi coklat atau gorengan, nah itu adalah salah satu makanan cemilan yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu pilihlah makanan cemilan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan yang sangat bagus untuk tubuh dan mencegah penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada yang tahu tanda dan gejala terkena diabetes mellitus? Nah, yang pertama, tanda yang sering kita lihat yaitu adalah sering buang air kecil. Nah, kenapa sih sering buang air kecil? Karena saat gula darah tinggi, kerja ginjal menjadi lebih meningkat, sehingga penderita akan sering buang air kecil. Nah, yang kedua adalah rasa haus yang berlebih. Nah, karena tadi kerja ginjal yang meningkat dan penderita sering buang air kecil, penderita akan mudah terkena rasa haus yang berlebih. Nah, kemudian tanda dan gejalanya yaitu adalah sering merasa lapar. Nah, karena gula darah yang meningkat, penderita mengalami kerusakan insulin atau
tubuh tidak bisa mendapatkan energi, sehingga tubuh akan sering merasa lapar. Dan selanjutnya yaitu tanda dan gejalanya yaitu berat badan turun drastis. Nah, karena tubuh tidak bisa mendapatkan energi, maka berat badan penderita akan menyebabkan turun dengan drastis. Selanjutnya, tanda dan gejala terkena diabetes adalah kelelahan dan mudah tersinggung. Nah, karena penderita sering buang air kecil dan sering merasakan rasa lapar, maka penderita akan sering merasakan lelah dan mudah tersinggung. Kemudian tanda dan gejalanya yaitu adalah luka sulit sembuh atau luka lama sembuhnya. Nah, tanda dan gejala ini disebabkan karena gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah dan menyebabkan luka itu menjadi lama sembuh atau sulit sembuhnya. Kemudian pandangan kabur. Nah, karena gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di retina dan akan menyebabkan pembuluh darah retina akan lemah sehingga pandangan menjadi kabur. Kemudian tanda dan gejala yang terakhir yaitu adalah kesemutan atau mati rasa. Nah, gula darah yang tinggi menyebabkan kerusakan saraf atau menyebabkan saraf menjadi lemah sehingga penderita akan sering merasakan kesemutan atau mati rasa. Dan selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada yang tahu tanda dan gejala terkena diabetes mellitus? Dan yang pertama, tanda yang sering kita lihat yaitu adalah sering buang air kecil. Nah, kenapa sih sering buang air kecil? Karena saat gula darah tinggi, kerja ginjal menjadi lebih meningkat, sehingga penderita akan sering buang air kecil. Nah, yang kedua adalah rasa haus yang berlebih. Nah, karena tadi kerja ginjal yang meningkat dan penderita sering buang air kecil, penderita akan mudah terkena rasa haus yang berlebih. Nah, kemudian tanda dan gejalanya yaitu adalah sering merasa lapar. Nah, karena gula darah yang meningkat, penderita mengalami kerusakan insulin atau tubuh tidak bisa mendapatkan energi sehingga tubuh akan sering merasa lapar. Dan selanjutnya yaitu tanda dan gejalanya yaitu berat badan turun drastis. Nah, karena tubuh tidak bisa mendapatkan energi, maka berat badan penderita akan menyebabkan turun dengan drastis. Selanjutnya, tanda dan gejala terkena diabetes adalah kelelahan dan mudah tersinggung. Nah, karena penderita sering buang air kecil dan sering merasakan rasa lapar, maka penderita akan sering merasakan lelah dan mudah tersinggung. Kemudian tanda dan gejalanya yaitu adalah luka sulit sembuh atau luka lama sembuhnya. Nah, tanda dan gejala ini disebabkan karena gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah dan menyebabkan luka itu menjadi lama sembuh atau sulit sembuhnya. Kemudian pandangan kabur. Nah, karena gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di retina dan akan menyebabkan pembuluh darah retina akan lemah sehingga pandangan menjadi kabur. Kemudian tanda dan gejala yang terakhir yaitu adalah kesemutan atau mati rasa. Nah, gula darah yang tinggi menyebabkan kerusakan saraf atau menyebabkan saraf menjadi lemah sehingga penderita akan sering merasakan kesemutan atau mati rasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah tahu berapa sih kadar normalnya dari darah? Nah, kadar normal darah itu yang pertama pada sebelum makan yaitu sekitar 70 sampai 130 mg per desiliter. Kemudian 2 jam setelah makan yaitu kurang dari 140 mg per desiliter.
Dan saat setelah tidak makan atau puasa selama setidaknya 8 jam, yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian pada saat menjelang tidur, yaitu 100 sampai 140 mg per desiliter, seperti yang terdapat pada leaflet ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah sudah tahu cara mencegah penyakit diabetes mellitus? Nah, cara pencegahannya itu seperti pada leaflet saya. Yang pertama adalah mempertahankan berat badan ideal. Nah, cara mempertahankan berat badan ideal ini adalah cara yang tepat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus dengan cara seperti berolahraga dan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu konsumsi sayur dan buah dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, cara yang tepat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus yaitu adalah mengkonsumsi sayuran dan buah. Nah, sayuran dan buah ini bisa seperti bayam, wortel, terus buahnya seperti apel, pisang, dan juga melon. Itu adalah cara yang tepat. Dan asupan gula, garam, dan lemak jenuh yang normal dan yang dianjurkan yaitu adalah mengkonsumsi gula 4 sendok makan, mengkonsumsi garam 1 sendok teh, dan mengkonsumsi lemak 5 sendok makan. Itu adalah sesuai dengan anjuran. Nah, kemudian cara mencegahnya lagi yaitu adalah periksa gula darah secara rutin. Nah, periksa gula darah secara rutin ini ditujukan untuk mencegah atau mengatasi secara dini untuk mencegah hingga komplikasi penyakit diabetes mellitus tersebut. Nah, kemudian hindari merokok dan konsumsi alkohol. Kemudian kelola stres. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau biasanya kalau stres biasanya suka mengkonsumsi asupan yang manis. Nah, untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu jika saat stres hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang manis yang dapat memicu gula darah yang tinggi. Kemudian cara mencegahnya yaitu dengan rutin aktivitas fisik 30 menit sehari. Nah, dengan cara rutin seperti ini kita bisa mencegah obesitas dan melatih otot-otot kita supaya otot-otot kita terlatih dan gula darah kita, sirkulasi darah menjadi sekian leaflet dari saya. Kemudian media yang akan saya tujukan yaitu adalah media poster. Nah, media poster ini dengan tema yang sama yaitu yuk cegah diabetes mellitus dan mari cegah diabetes mellitus agar masa tuamu menjadi manis. Dan di sini sudah terdapat cara mencegah diabetes mellitus sama seperti yang berada pada leaflet saya tadi. Yang pertama yaitu adalah mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, rutin aktivitas fisik 30 menit sehari seperti lari, main raket, main bola, atau jogging. Kemudian konsumsi buah, sayur, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Seperti yang tadi, mengkonsumsi sayur dan buah itu seperti bayam, wortel, dan buah-buahnya seperti apel, jeruk, dan asupan normalnya untuk gula, garam, dan lemak yaitu gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Kemudian adalah periksa gula darah secara rutin. Nah, periksa gula darah secara rutin ini digunakan untuk mendeteksi dini untuk mencegah penyakit diabetes mellitus atau mengobati penderita agar tidak sampai
komplikasi. Kemudian adalah kelola stres dan hindari merokok dan minum alkohol. Sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.